Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin dulu teman-teman, lagi rapat resmi soal APBN, suasana formal, semua orang duduk rapi. Tapi tiba-tiba percakapannya berubah jadi kayak obrolan santai di warung kopi, ngomongin gaji ASN, bantuan desa, utang negara, sampai pajak pribadi. Ini tuh tipe momen yang kalau kamu ada di ruangan itu pasti pengen nyengir sendiri karena serius tapi cair banget. Jadi ceritanya dimulai dengan pembahasan soal kenaikan gaji ASN, pembangunan infrastruktur desa, sampai bantuan langsung tunai. Dan ada juga target gede, ningkatin rasio penerimaan negara terhadap PDB jadi 23%. Lalu terdengar sapaan, "Selamat pagi teman-teman semua," dijawab serempak. "Pagi Pak." Suasananya kayak udah jelas semua, pada yakin materi tersampaikan tanpa ada kebingungan. Tapi sebelum masuk sesi tanya jawab, beliau menyampaikan apresiasi dulu untuk DPR karena pembahasan APBN 2026 berjalan lancar dan mulus. Katanya, isi APBN itu mungkin nggak maksimal, tapi sudah optimal buat menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat. Masuk pertanyaan soal subsidi. Ada yang nanya apakah subsidi naik dibanding tahun lalu. Beliau sempat lupa angka pastinya, tapi memastikan kalau subsidi masih ada, jumlahnya masih besar, dan cukup untuk menjaga keberlangsungan berbagai program. Lalu kamera diarahkan ke depan dan muncullah pertanyaan soal peta jalan pengelolaan utang dan jatuh tempo utang tahun ini. Ada yang menyinggung usulan dari Demokrat soal pengelolaan utang yang harus kontrasiklikal. Beliau menjelaskan, kalau ekonomi lagi kencang ya nggak usah banyak-banyak ambil utang. Tapi kalau ekonomi butuh dorongan, negara harus kasih stimulus, dan itu bisa berarti nambah utang. Jadi batasan utang nggak boleh kaku, harus adaptif sesuai kondisi. Beliau juga optimis ke depan mungkin nggak perlu nambah utang besar. Kalau ekonomi bisa didorong tumbuh lebih cepat, otomatis pendapatan pajak ikut naik. Dan dengan APBN yang sama, pertumbuhan lebih tinggi artinya pemasukan negara juga meningkat. Bahkan beliau bilang, tambahan 1% pertumbuhan ekonomi bisa ngehasilin sekitar 220 triliun pendapatan. Tambahan 0,5% pun lumayan, sekitar 110 triliun rupiah. Ada juga pertanyaan soal defisit anggaran. Presiden sempat arahin target defisit 0% untuk tahun depan, tapi KPP justru naik dari 2,48 ke 2,68%. Beliau menjelaskan bahwa kalau sekarang kita langsung potong belanja daerah dan sektor lain, ekonomi bakal tambah melambat. Lalu beliau ingatkan soal beberapa minggu lalu sempat ada yang mau besar-besaran gejolak sosial. Itu contoh risiko kalau kebijakan terlalu ketat. Makanya, rating agency juga harus lihat konteks. Indonesia masih jaga disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3%. Sementara negara-negara maju seperti Jerman udah hampir 100% rasio utang PDB, Amerika lebih dari 120%, Jepang 250%. Jadi posisi Indonesia masih jauh lebih aman. Lalu soal target defisit 0%. Beliau bilang bakal coba meningkatkan efisiensi pajak dan menekan penggelapan dalam 1 tahun ke depan. Kalau meleset sedikit ya wajar, karena seluruh dunia juga lagi sulit. Ada momen lucu ketika ditanya kenapa beliau ada di mana-mana, beliau jawab santai, Bapak juga di mana-mana. Terakhir, masuk pertanyaan soal TKD. Memang TKD turun, tapi belanja pusat ke daerah justru naik lewat mekanisme tugas perbantuan. Totalnya naik jadi 1.367 miliar rupiah dari tahun lalu yang cuma 900 miliar rupiah. Jadi meskipun Pemda mungkin merasa program mereka agak terganggu, secara manfaat buat daerah sebenarnya nggak berkurang. Tantangannya cuma satu, pastiin anggaran itu dibelanjakan tepat waktu supaya ekonomi daerah tetap muter. Begitulah keseluruhan percakapannya, serius, padat angka, tapi penuh sentuhan manusiawi yang bikin kita serasa ikut duduk di ruangan itu.